Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 281, Melawan Kultivator Inti Emas Tahap 1-4. Inti adalah titik paling penting bagi para pembudidaya. Begitu seseorang maju ke panggung inti emas, mereka akan memadatkan dantian mereka untuk membentuk inti. Inti itu adalah sumber dari seluruh tubuh dan kultivasi mereka. Jika inti mereka rusak, mereka tidak akan bisa maju lebih jauh dalam tahapan mereka. Lebih buruk lagi, mereka bahkan mungkin kehilangan kultivasi mereka di tempat dan menjadi sampah total yang tidak akan memiliki tempat lagi di dunia ini. Sampah menerima perlakuan terburuk. Pria kurus itu tahu bahwa kariernya akan berakhir. Lin Xiao memperhatikan bahwa lelaki kurus itu mulai memulai intinya sendiri. Sekarang dia telah kalah, yang paling dia inginkan adalah saling menghancurkan. Lin Xiao, hentikan dia. Kamu tidak akan bisa menghadapi penghancuran inti Golden Core Stage Cultivator. Itu adalah langkah paling fatal yang hanya bisa dilakukan oleh Golden Core Stage atau lebih tinggi. Di bawah mereka, bahkan sulit untuk menyebabkan kerusakan bahkan jika seorang kultivator menghancurkan dantian mereka sendiri karena itu tidak akan memberikan banyak efek. Tapi pembudidaya panggung inti emas pada akhirnya berbeda. Kehancuran yang mereka timbulkan bahkan lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Bagaimana? Tusuk dengan pedangmu, hancurkan dan aku kemudian bisa menyerap ki selama pedangmu terhubung. Desir. Muncul di belakang pria kurus itu, Lin Xiao menusukkan pedangnya. Pria kurus itu benar-benar tertutup api sekarang dan hanya berada di dekatnya menyebabkan panas meresap jauh ke dalam tubuh Lin Xiao. Lin Xiao tidak mempedulikannya saat dia menusukkan pedangnya tepat di area dantian. Pria kurus itu hendak menangkap Lin Xiao tetapi saat ini, Lin Xiao sudah bergeser ke samping dan menikamnya sekali lagi. Menusuk. Pedang sekali lagi menembus dantian, menghancurkannya. Mata Lin Xiao dingin. Lin Wu, kamu bisa menyerap ki dari dantian orang lain. Faktanya, semua naga bisa tapi kamu tidak akan bisa menggunakan ki ini. Lin Wu mendengus. Ki adalah elemen api, kebalikan dari Lin Xiao. Tidak mungkin Lin Xiao bisa menggunakan ki ini untuk dirinya sendiri. Lin Xiao tidak peduli selama dia bisa tetap hidup. Tapi kamu benar-benar bisa. Aku tidak akan melakukannya kecuali itu darurat. Juga, ini hanya dapat dilakukan ketika pihak lain memulai inti mereka sendiri untuk dihancurkan karena pada saat itu, tidak akan ada batasan untukku. Pria kurus itu meraung saat kobaran apinya semakin kuat, membakar seluruh arena bersamanya. Lin Xiao masih bertahan dengan pedangnya menusuk jauh ke dalam tubuh pria kurus itu. Matanya dingin ketika dia melihat pria kurus itu melakukan keajaibannya. Ini, Putri Lan Yihua ketakutan setengah mati ketika dia melihat apa yang terjadi di atas panggung. Matanya memerah saat dia menggigit bibir bawahnya karena khawatir. Dia masih hidup, Pangeran Lin San tidak dalam situasi yang lebih baik. Kalau saja mereka tidak bertarung di arena, dia pasti ingin bergegas masuk dan membantu saudara kembarnya. Tapi, bisakah dia mengalahkan para penjaga? Semua penjaga berada di Golden Core Stage 2. Apa yang harus saya lakukan? Putri Lan Yihua juga ingin bergegas tetapi dengan kecepatannya, dia masih tidak bisa mengalahkan tahap inti emas 2. Akan sia-sia jika dia ingin membantu Lin Xiao dan bahkan tidak bisa mendekat. Hatinya panik saat ini. Di samping mereka, Xia Ye juga mengepalkan tinjunya. Dia merasa bahwa dia sangat lemah karena dia bahkan tidak bisa membantu tuannya. Saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain tetap berada di pinggir lapangan dan menyaksikan semuanya terbuka di depan matanya. Itu membuat frustrasi. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia ingin menjadi lebih kuat sehingga tidak ada yang bisa menyakiti orang-orang yang dekat dengannya lagi. Pangeran Linian memiliki ekspresi tenang tetapi punggungnya dipenuhi keringat. Dia tahu bahwa penggarap inti emas tahap 1 memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Inilah mengapa dia selalu bertujuan untuk membunuh mereka dalam satu gerakan. Dengan begitu, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri.
Pria yang bertaruh dengan Pangeran Lin Yan mendecakkan lidahnya. Jika keduanya mati, itu akan genap. Heh, Pangeran Lin Yan mencibir. Jangan berpikir bahwa kamu akan bisa membuatku membayarmu, Pak Tua. Pria itu mendengus. Dia tidak serendah itu untuk meminta kompensasi kepada Pangeran Lin Yan ketika orangnya tidak cukup mampu. Tetap saja, untuk berpikir bahwa seorang anak nakal yayasan pendirian mampu membuat anak buahnya sendiri menyerah sejauh ini. Itu sangat menarik. Bang! Nyala api tiba-tiba padam dan sesosok tubuh jatuh dengan bunyi gedebuk. Tidak ada ledakan yang diharapkan dari penghancuran kultivator tahap 1 inti emas. Yang ada hanyalah dinding api itu. Tapi itu juga mereda, dan ketika mereka semua melihat sosok yang berdiri di arena, mereka semua dipenuhi rasa tidak percaya. Kesunyian. Kerumunan menatap arena dengan tak percaya seolah-olah mereka melihat keajaiban. Saat ini, mereka berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Ada metode untuk menghentikan seseorang menghancurkan inti mereka sendiri dan membunuh pembudidaya itu terlebih dahulu. Benar-benar. Mereka belum pernah mendengar metode seperti itu. Tapi saat ini, di depan mereka ada seseorang yang melakukan itu. Di arena, Lin Xiao berdiri dengan tangan memegang pedangnya. Pakaiannya dibakar dalam berbagai tingkatan, membuatnya tampak seperti seorang pengemis. Darah menetes di punggungnya tetapi matanya masih dipenuhi rasa dingin saat dia menatap mayat pria kurus di depannya. Pertarungan barusan telah menantangnya hingga batasnya, membuatnya sulit untuk bertahan hidup. Syukurlah, dia masih hidup. Bab 282, Putri Lan Yihua mengambil panggung. Lin Xiao melirik untuk melihat kakak laki-lakinya. Dia memperhatikan bahwa semua orang memandangnya dan merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat menjelaskan situasi saat ini. Itu hanya bisa dilakukan karena naga di dalam tubuhnya. Tapi bagaimana dia bisa mengatakannya? Saat ini, dia hanya bisa melihat Pangeran Lin Yan dengan harapan yang terakhir bisa memberikan penjelasan. Pangeran Lin Yan menghela nafas. Sepertinya aku menang. Itu tidak mungkin. Sihir macam apa yang kamu gunakan? Aku memberinya harta sekali pakai. Aku yakin kamu juga pernah mendengar tentang itu, kan? Pangeran Lin Yan menatap pria itu dengan seringai samar di sudut bibirnya. Ah, sekali pakai harta. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia dan harta sekali pakai adalah salah satu yang paling berharga. Lagi pula, mereka sebagian besar adalah harta penyelamat hidup yang mampu memberi kultivator kesempatan lain dalam hidup mereka. Sangat langka bahkan satu pun bisa berharga jutaan. Pria itu menggerakkan bibirnya saat dia menatap Pangeran Lin Yan. Kamu gila. Jika kamu lebih menghargai budakmu, kamu juga bisa memberi mereka harta. Pangeran Lin Yan tidak peduli dengan akibat dari kata-katanya. Mata para budak berbinar saat mereka mendengar apa yang dikatakan Pangeran Lin Yan. Mereka semua melihat ke arah tuan mereka dengan harapan bahwa mereka akan diberikan harta. Tapi bagaimana mungkin tuan-tuan ini memberi mereka harta ketika mereka semua juga kekurangan harta? Itu juga sudah cukup bagus bahwa budak mereka tidak akan menggunakan harta itu untuk melawan mereka. BWHAHAHAHA. Tawa terdengar dari sisi lain ruangan. Seorang pria berusia 20-an berjalan ke depan. Dia mengenakan jubah hitam tetapi di bawahnya, orang bisa melihat jubah mahal berwarna ungu. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia pasti orang kaya. Aku tidak percaya kamu memberi seorang budak harta yang begitu berharga, orang gila. Sepertinya kamu sangat menghargai budak kecilmu. Pangeran Lin Yan menyipitkan matanya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Matman II. Pria bernama Matman II berhenti di jalurnya. Wajahnya sangat gelap. Apa-apaan kamu memanggilku orang gila II? Aku punya gelar yang tepat. Aku Pandai Besi Agung Kerajaan Lan Hua. Banyak orang mengejeknya ketika mereka mendengar itu. Siapa yang mau memanggilnya dengan gelar seperti itu? Mereka tidak cukup gila untuk mengakui dia sebagai pandai besi yang hebat. Matman II lebih cocok untukmu. Pangeran Lin Yan mengangkat bahu. Mereka semua menggunakan nama panggilan untuk menghindari menyebutkan nama asli mereka. Lagi pula, di dunia kultivasi, bahkan mengetahui nama orang lain bisa berbahaya. Orang gila II, Pandai Besi Agung Kerajaan Lan Hua, mendengus kesal.
Ngomong-ngomong, kamu masih ingin terus bertaruh. Aku ingin menonton penampilan si kecil itu lagi. Dia sudah melakukan cukup untuk hari ini. Pangeran Lin Yan mencibir. Dia tidak akan membiarkan Lin Xiao melanjutkan karena takut lukanya akan membunuh Lin Xiao. Melambaikan tangannya, dia menggunakan kinya untuk menyeret Lin Xiao keluar dari arena. Penuh luka, Lin Xiao hampir tidak bisa bergerak. Pangeran Lin Yan memberinya beberapa pil, di mana Lin Xiao tidak ragu dan mengambil semuanya. Matman II melihat mereka dan hampir muntah di tempat. Apa-apaan? Kamu memberikan obat yang begitu berharga kepada budakmu. Aku bisa membeli lebih banyak. Pangeran Lin Yan tidak peduli. Selain itu, uang yang diperolehnya hari ini akan digunakan untuk kultivasi adik laki-lakinya dan bukan untuk dirinya sendiri. Sumber daya kultivasinya sendiri dapat diperoleh melalui metode lain. Kamu benar-benar cocok dengan namamu. Pembayaran saya dulu. Pria itu, yang kehilangan rata-rata kurus, merasa sangat kesal sekarang. Dia merogoh sakunya dan melemparkan tas ke Pangeran Lin Yan. 3.000 batu roh tingkat rendah, tidak lebih dan tidak kurang. Itu bagus. Pangeran Lin Yan mencibir dan memandang yang lain di belakangnya. Siapa yang ingin pergi selanjutnya? Putri Lan Yihua, Pangeran Lin San, dan Xia Ye saling memandang. Pada akhirnya, Putri Lan Yihua melangkah maju. Aku. Suaranya tidak rendah dan orang sudah bisa menebak bahwa gadis berkerudung itu adalah seorang wanita hanya berdasarkan suaranya. Beberapa mata mereka menyala ketika mereka melihat ke arahnya, jelas tertarik. Baiklah. Pangeran Lin Yan kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat kerumunan. Dia penggarap pendirian yayasan. Saya ingin penggarap tahap 1 inti emas untuk menantangnya. Taruhan minimumnya adalah 1000 batu roh. Lin Xiao memberikan tatapan kesal pada kakak laki-lakinya. Dia perlu berbicara baik dengannya nanti. Untuk berpikir bahwa Putri Lan Yihua juga akan menjadi subjek taruhan sekarang. Tunggu, aku duluan. Melihat orang-orang yang antusias, Lin Xiao terdiam. Apa-apaan? Mereka semua jelas berusaha mendekati wanita itu. Memikirkan hal itu, Lin Xiao merasa sangat kesal sehingga dia berharap bisa mengalahkan mereka semua hitam dan biru. Pangeran Lin Yan melambaikan tangannya. Pejuangmu. Elemen penggarap tahap 1 inti emas. Baiklah, kalau begitu milikmu. 1000 batu roh tingkat rendah. Iya. Putri Lan Yihua berdiri di panggung dan melihat ke arah pria yang datang. Pria itu bertubuh besar, setidaknya dia jauh lebih besar darinya. Dia menatapnya dengan penuh minat. Wanita cantik, kenapa kamu tidak membuka tudungmu dan biarkan aku melihat kulitmu yang putih? Mendengar komentar itu, Putri Lan Yihua menjadi tenang. Itu bukan pertama kalinya Pang Jalanan memukulnya. Tapi memikirkannya sekarang, mereka yang berani tidak menghormatinya telah dibunuh oleh tangannya sendiri. Siap, mulai. Desir. Sebelumnya, Lin Xiao tidak menyerang lebih dulu karena serangannya selalu mengharuskannya untuk bersiap. Itu adalah salah satu kelemahannya tetapi Putri Lan Yihua berbeda. Dia selalu penyerang pertama. Bab 283, Putri Lan Yihua mengambil panggung 2. Dentang. Pedang kembar muncul di tangannya saat dia berjalan menuju lawannya. Pihak lain tampak cukup terkejut ketika dia melihat bagaimana Putri Lan Yihua menyerang tetapi senyum tersungging di sudut bibirnya. Berat, apakah menurutmu ini cukup untuk menghadapiku? Bang! Bumi bergemuruh dan tubuh Putri Lan Yihua berkedip di udara. Paku tanah tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh pria jangkung itu. Itu memberinya penutup yang sempurna dan pada saat yang sama, ada beberapa bola bumi yang mengambang di sekelilingnya. Mata Putri Lan Yihua menyipit. Jangan meremehkan lawanmu, gadis kecil. Desir, bang. Tubuh Putri Lan Yihua terus berkedip-kedip di sekitar arena seolah-olah dia tidak lebih dari sebuah bayangan. Langkah kakinya ringan dan sangat tepat. Bahkan ketika serangan itu datang padanya, dia berhasil menghindari semuanya dengan sempurna. Desir. Tubuhnya muncul di samping pria jangkung saat dia menusukkan salah satu pedangnya. Dentang. Gadis yang buruk. Baju zirah. Putri Lan Yihua dengan cepat menyadari bahwa akan sulit baginya untuk menyerangnya.
Pria itu juga mengenakan baju besi yang dapat memblokir sebagian besar serangan fisik frontal. Itu artinya, dia harus mengubah metodenya. Bang! Bumi di arena bergetar sekali lagi saat pria jangkung itu menggunakan ki-nya untuk mengendalikan arena. Dia bergerak sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk bereaksi. Putri Lan Yihua menyipitkan matanya dan dengan ringan mengetuk udara, menggunakan ki-nya sendiri untuk mengalihkan gerakannya di udara. Apa? Sebelum pria jangkung itu bisa memproses apa yang terjadi, Putri Lan Yihua sudah pindah. Kedua pedangnya membuat gerakan menyilang saat ki tiba-tiba menuju ke arah pria jangkung itu. Tanduk kembar. Bang! Pedang ki masuk jauh ke dalam tubuh pria jangkung itu saat darah merembes keluar. Sekarang dia melihat Putri Lan Yihua, matanya dipenuhi teror. Gadis ini tidak biasa, dia mampu menguasai senjata ki. Weapon ki sama seperti namanya, itu adalah ki yang dimanifestasikan melalui pemahaman seseorang tentang senjata mereka sendiri. Itu tidak terbatas pada ki dan peringkat kultivasi mereka sendiri, itulah sebabnya mereka yang bisa menguasainya bahkan bisa mencapai puncak bahkan jika kultivasinya terbatas. Surga itu adil. Mereka akan memberikan metode lain ketika mereka memblokir satu cara. Terkadang, cara-cara itu lebih baik dari cara mereka sebelumnya. Anda. Sebelum pria itu bisa mengatakan apa-apa lagi, dia melihat merah menyala dan pedang ki yang menuju padanya sekarang diresapi dengan elemen api. Dia buru-buru mengangkat tangannya tetapi ki meledak tepat di depannya. Bang! Pria itu tertegun dan terhuyung-huyung. Dia menggunakan ki-nya untuk menyerang balik tetapi Putri Lan Yihua tidak memberinya kesempatan. Dia sudah berada di belakangnya dan dengan menggerakkan tubuhnya, dia mengayunkan pedangnya. Memotong. Pria itu tewas dengan kepala terpenggal. Beberapa pembudidaya dapat menumbuhkan kembali tubuh mereka tetapi itu hanya pada level tinggi. Untuk pembudidaya saat ini di Golden Core Stage, itu tidak lebih dari mimpi pipa yang jauh dari kenyataan. Putri Lan Yihua berdiri di sana dan dengan santai mengayunkan pedangnya sebelum meletakkannya kembali. Dia kemudian melirik Pangeran Lin Yan. Langkah langit dan pedang ki itu, bagaimana kamu menjadikan Night Assassin sebagai budakmu? Matman II bertanya dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh Pangeran Lin Yan. Bibir Pangeran Lin Yan berkedut. Tidak heran Putri Lan Yihua tidak pernah ragu ketika dia menyerang atau bertahan. Dengan pekerjaannya yang lain sebagai seorang pembunuh, ini sudah menjadi sesuatu yang sangat umum baginya. Yah, dia bisa melanjutkan pertaruhan dengannya tapi saat ini, dia ingin menguji kemampuan yang lain terlebih dahulu, terutama Pangeran Lin San. Sepertinya aku menang. Sialan, di mana kamu menemukan begitu banyak budak yang cakap? Pria itu kesal. Dia meminta budaknya untuk maju karena dia ingin melihat wajah cantik itu, tetapi sekarang dia akhirnya kehilangan budaknya sendiri dan 1000 batu roh tingkat rendah. Lupakan saja, dia bisa menghasilkan lebih banyak uang nanti. Apakah kamu akan melanjutkan? Tidak dengan dia. Pangeran Lin Yan kemudian melirik Pangeran Lin San. Giliranmu. Pangeran Lin San tersentak saat mendengar kata-kata kakaknya. Saat ini, dia benar-benar menyesali pilihannya untuk ikut dengan Lin San. Kalau saja dia tetap tinggal, setidaknya, dia tidak akan dipaksa untuk bertarung di tempat seperti itu dan bertaruh dengan nyawanya sendiri. Dia menatap kakak laki-lakinya tetapi melihat Pangeran Lin Yan tidak bergeming, Pangeran Lin San hanya bisa mengertakkan gigi dan berjalan ke arena. Putri Lan Yihua berjalan turun dan menetap di dekat Lin Xiao. Anda baik-baik saja. Mehem, tidak terlalu sulit. Putri Lan Yihua mengangguk. Dia belum pernah bertarung melawan seseorang pada level ini sebelumnya karena dia baru saja maju ke yayasan pendirian setelah dia masuk ke Sun Dragon Academy. Itu bagus. Lin Xiao merasa lega. Putri Lan Yihua melirik Lin Xiao dan terkekeh. Apa kamu merasa cemas? Sedikit. Lin Xiao menggaruk bagian belakang kepalanya, merasa agak malu sekarang. Dia tahu bahwa Putri Lan Yihua mampu tetapi dia masih khawatir dia akan dirugikan jika dia naik panggung. Aku tidak akan mati semudah itu. Kamu juga kan? Lin Xiao terkejut. Dia melewati melihat Putri Lan Yihua dan melihatnya tersenyum. Meskipun tudung menutupi sebagian besar, dia bisa melihat bahwa dia memang tersenyum padanya.
Dia tidak bisa menahan senyum kembali. Jangan khawatir, aku juga tidak akan mati dengan mudah. Keduanya berkomunikasi dengan transmisi suara, yang berarti tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Namun, Pangeran Lin Yan secara alami dapat melihat bahwa mereka saling memandang dan berkomunikasi secara rahasia. Haruskah dia menjauhkan mereka satu sama lain? Bab 284, Kelemahan Pangeran Lin San. Tetapi jika dia berani melakukan itu, dia yakin Lin Xiao akan menuduhnya cemburu dan sebagainya. Pangeran Lin Yan hanya bisa melupakan gagasan itu. Dia menyaksikan Pangeran Lin San berjalan ke panggung dan melihat ke yang lain. Mari kita mulai dari tahap pendirian yayasan. 10 batu roh tingkat rendah. Oke. Mereka semua sekarang agak waspada terhadap orang-orang Pangeran Lin Yan. Lagi pula, Lin Xiao benar-benar telah membunuh 3 lawan sekaligus sementara Putri Lan Yihua telah membunuh kultivator itu dengan cepat. Sekarang ada lawan lain, mereka waspada. Mereka tidak ingin kehilangan budak mereka dengan sia-sia. Pangeran Lin San berdiri di arena dengan gugup. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan mata kebenarannya. Hampir seketika, dia bisa melihat banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dia lihat dari lawan yang berdiri di hadapannya. Lawannya juga berada di tahap pendirian yayasan. Awal. Mereka berdua tidak bergerak saat mereka dengan hati-hati mengamati orang lain. Lawannya adalah seorang pria berusia 20-an. Dia tidak terlihat menakutkan tetapi juga jelas bahwa dia hampir menembus Golden Core Stage. Karena kamu tidak ingin menyerang lebih dulu, biarkan aku. Pria itu tiba-tiba bergerak maju. Dia menerjang ke depan dan kapaknya bergerak lebih cepat. Di mata Pangeran Lin San, gerakan pria itu penuh dengan lubang yang bisa dia manfaatkan. Dia dengan cepat bergerak ke samping dan sebuah pedang muncul sebelum menghantam kapak dari samping. Ketukan yang seharusnya sangat ringan sepertinya mampu menghentikan kapak untuk bergerak sepenuhnya. Sebelum pria itu tahu apa yang terjadi, kapak sudah keluar jalur sementara pedang mencapai leher pria itu. Memotong. Pangeran Lin San memandangi mayat itu dan menarik napas dalam-dalam sebelum melirik kakak laki-lakinya. Dia bertanya-tanya apakah Pangeran Lin Yan akan melanjutkan atau tidak setelah melihat penampilannya tadi. Panggung inti emas kalau begitu. Yang lain saling memandang dengan hati-hati sekarang. Mereka tidak akan memberikan budak mereka untuk bertaruh dengan mudah sekarang karena mereka telah melihat pemuda itu cukup cakap. Matman II juga melihat ke depan dengan penuh minat. Dia melirik Pangeran Lin Yan dan mengangguk. Apakah kamu hanya mendapatkan budakmu baru-baru ini? Kamu sepertinya tidak begitu akrab dengan keterampilan mereka. Diam. Pangeran Lin Yan mengerutkan alisnya. Bagaimana dia bisa akrab dengan keterampilan mereka ketika dia meninggalkan mereka untuk berlatih di gunung terpencil itu? Dia juga memiliki pelatihannya sendiri dan tentu saja tidak mau repot untuk melatih anak nakal ini sepanjang waktu. Mereka juga perlu tumbuh sendiri. Penggarap elemen tahap inti emas. Seorang pria melangkah maju untuk memberikan tawarannya. 1000 batu roh tingkat rendah. Baiklah, Pangeran Lin Yan mengangguk. Di atas panggung, Pangeran Lin San merasa nilainya jauh lebih rendah daripada Lin Xiao. Ketika mereka bertaruh sebelumnya, bukankah Lin Xiao mencapai hingga 3000 batu roh tingkat rendah? Oh, tunggu, itu untuk pertarungan ketiga. Kamu, naik ke atas panggung. Kali ini, orang yang naik panggung adalah seorang pria parubaya. Dia memandang Pangeran Lin San dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Ada juga kepercayaan diri di matanya yang tidak dia tunjukkan. Pangeran Lin Yan sedang menonton di depan saat matanya menyipit. Awasi pertarungannya. Lin San dirugikan di sini. 3 lainnya melirik Pangeran Lin Yan lalu ke panggung. Lin Xiao mengerutkan alisnya saat dia mengkhawatirkan saudara kembarnya. Orang seperti apa yang sebenarnya dimaksud kakak mereka? Awal. Desir. Saat pertempuran dimulai, Pangeran Lin San tercengang karena lawannya muncul tepat di hadapannya. Dia bisa melihat pergerakan pihak lain, tapi dia tidak bisa bereaksi cukup cepat. Dentang. Pedang di tangannya nyaris tidak mampu menahan serangan saat Pangeran Lin San memulai teknik gerakannya, bergerak ke sisi lain arena. Dia menatap pria parubaya, yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Bocah. Bang.
Nyaris menghindar, Pangeran Lin San dengan cepat berguling ke samping saat butir-butir keringat mengalir di wajahnya. Matanya berkontraksi karena dia bisa melihat berbagai serangan elemen angin datang ke arahnya. Mengangkat tangannya, Pangeran Lin San mengarahkannya ke depan. Desir, desir, desir. Elemen angin, Lin Xiao menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Itu adalah salah satu elemen yang paling sulit untuk ditangani, terutama jika lawan mereka juga seseorang yang sangat mahir dalam pertempuran. Saat ini, Pangeran Lin San didorong ke belakang lagi dan lagi. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ini adalah kelemahan utama Pangeran Lin San. Dia memang bisa melihat kelemahan lawan berkat Eyes of Truth. Tapi masalah terbesar berasal dari tubuhnya sendiri. Apa gunanya melihat mereka jika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu? Jadi, ini menyebabkan hal ini terjadi. Pangeran Lin San didorong ke belakang karena dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Berdiri di tengah panggung, pakaian Pangeran Lin San sedikit babak belur saat bila angin melewatinya. Ada beberapa luka tapi dia tidak terluka parah. Pria parubaya itu menatap Pangeran Lin San dengan heran. Aku tidak berpikir kamu bisa memblokirnya dengan baik. Aku tidak mungkin mengecewakan semua orang. Pangeran Lin San tersenyum tipis. Matanya bersinar dalam warna emas. Untung tidak ada yang akan mengaitkan matanya dengan mata keluarga kerajaan-kerajaan Sun. Lagi pula, fakta bahwa garis keturunan mereka memiliki kekuatan naga adalah rahasia yang hanya diketahui beberapa orang. Karakteristik kekuatannya benar-benar berbeda dari yang lain. Tidak diketahui secara luas kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Pangeran Lin Yan menyaksikan dari samping dan matanya menyipit. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan adik laki-lakinya sekarang karena dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Bab 285, Orang Gila Dua Identitas Asli. Seringkali, Pangeran Lin San akan bergantung pada orang lain ketika dia tidak bisa menghadapi lawan. Lagi pula, tugasnya adalah memberitahu mereka mana yang menjadi kelemahan dan membiarkan mereka menanganinya jika dia tidak bisa. Tapi sekarang, dia harus bertarung sendirian. Desir. Pria parubaya itu secara alami tidak akan membiarkan Pangeran Lin San memiliki kesempatan untuk pulih saat dia memulai kinya dan mulai menggerakkan udara di sekitar mereka. Angin bertiup dan menyebabkan arena mulai bergetar. Di luar, pembudidaya yang bertugas menjaga arena, merasa ingin menangis. Dia telah berulang kali memperbaiki arena sialan itu. Mengapa mereka sangat suka menghancurkan arena? Pangeran Lin San menatap pria parubaya, yang melayang di udara. Salah satu keuntungan terbesar dari mereka yang memiliki elemen angin adalah kenyataan bahwa mereka dapat terbang di langit dengan mudah. Penggarap tahap inti emas lainnya harus bergantung pada penggunaan banyak ki atau untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang memadai. Mati. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara menuju Pangeran Lin San. Mata Pangeran Lin San menyipit saat dia menusukkan pedangnya ke tanah, menghancurkan arena. Batu-batu itu dipaksa naik berkat gerakan ini dan Pangeran Lin San menendangnya, menghalangi bila angin yang masuk dengan sempurna atau menjauhkannya dari posisinya saat ini. Semuanya dilakukan dengan sangat cepat dan Pangeran Lin San kemudian pindah dari posisinya. Anda, pria parubaya itu bergegas untuk mengikuti dan menyulap lebih banyak bila angin. Namun, Pangeran Lin San tiba-tiba merentangkan tangannya saat debu menyebar di udara. Itu menghalangi penglihatan pria parubaya itu dan membiarkan Pangeran Lin San menjauh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa debu saja dapat menghalangi penglihatanku? Bang! Angin menyebar dari pria parubaya. Matanya tertuju pada Pangeran Lin San tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa Pangeran Lin San telah menghilang. Kehadirannya menusuk. Sebuah pedang telah menikamnya tepat di jantungnya dari belakang. Pangeran Lin San sudah ada di sana seolah-olah dia sedang bergerak di udara. Anda memotong. Tanpa membiarkannya selesai berbicara, Pangeran Lin San telah mengeluarkan pedang lain dari lengan kirinya yang dia gunakan untuk memenggal kepala pria parubaya itu. Gedebuk. Pangeran Lin San mendarat di tanah dengan kasar dan terbatuk sedikit. Debu sedikit meresahkan dan ada beberapa tanda di tubuhnya dari pertarungan sebelumnya.
Namun, dia masih berhasil memenangkan pertempuran. Mengangkat kepalanya, Pangeran Lin San menatap kakak laki-lakinya dengan senyum tipis. Pangeran Lin Yan menahan keinginan untuk melemparkan Pangeran Lin San ke pertempuran lain saat dia menganggukkan kepalanya. Aku harus menang, kan? Cak. Pria itu memiliki wajah hitam dan secara alami sepertinya dia tidak senang dengan hasil ini. Dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa membuat Pangeran Lin Yan menderita kerugian, tetapi dari penampilannya, itu tidak mungkin. Kamu beruntung hanya ada kami hari ini. Jika kamu punya nyali datang lagi besok. Kita akan melihat. Pangeran Lin Yan mengambil kantong itu dan kemudian berdiri. Dia melirik Xia Ye tetapi memutuskan untuk tidak tinggal di sini lebih lama lagi dan membesarkan mereka. Mereka sampai di bar dan Pangeran Lin Yan berhenti di sana. Orang gila 2. Heh, kamu hanya memintaku di sini karena kamu ingin bantuanku, bukan? Matman 2 tertawa ringan dan melambaikan tangannya. Sebuah perangkat muncul dan hampir seketika, mereka semua menghilang dari bar. Apa? Lin Xiao bingung. Dia melihat sekeliling dengan bingung karena mereka sudah berada di dalam ruangan mewah yang dicat warna putih. Sepertinya ada juga beberapa orang yang menunggu di sana. Di mana mereka? Mata Lin Xiao tertuju pada perangkat di tangan Matman 2, yang tampak seperti tabung panjang. Apakah itu perangkat teleportasi? Dia melirik ke bawah dan memperhatikan tanda lingkaran teleportasi yang sudah dikenalnya. Saat itulah dia menyadari bahwa mereka sudah jauh dari kota Pei Yuan itu. Tuan muda, semua orang di ruangan itu menyapa Matman 2 saat dia keluar dari lingkaran. Ini adalah Hu Fei, yang disebut sepupumu dengan identitas palsumu. Aku meminta bantuannya agar kamu dapat memiliki tempat di kerajaan ini. Pangeran Lin Yan memperkenalkan identitas asli Matman 2. Tidak bisakah kamu setidaknya memanggilku Tuan Hu Fei? Orang gila 2, Hu Fei, memprotes. Protesnya hanya mendapat tatapan bosan dari Pangeran Lin Yan, jadi Hu Fei tidak bisa lagi mencoba peruntungannya. Dia melirik 4 orang di ruangan itu. Lin Xiao, Night Assassin, dan Lin San, kan? Iya, pembunuh malam. Lin Xiao melirik Putri Lan Yihua dan memperhatikan bahwa dia mengangguk. Dia juga memperhatikan tatapannya padanya dan mencoba menjelaskan dirinya sendiri, saya bekerja sebagai seorang pembunuh untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kamu tidak memiliki area pelatihan? Aku tidak diizinkan untuk menggunakannya. Dan selain itu, jika aku bisa menggunakannya, menurutmu apakah aku bisa menyembunyikan keahlianku? Putri Lan Yihua bertanya dengan geli. Dengan keahliannya saat ini, orang-orang itu akan segera tahu bahwa dia bukan sampah melainkan orang yang cakap. Jadi, orang-orang yang pernah tinggal di istana semuanya tidak mengetahui kemampuannya. Mulut Lin Xiao terbuka lebar sesaat sebelum dia mengangguk. Sepertinya dia telah meremehkannya meskipun dia sangat menghargainya. Lalu yang terakhir. Saya Xia Ye. Xia Ye menangkupkan tangannya sebagai jawaban. Hu Fei mengangguk. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan para pelayannya dan memberi isyarat agar mereka ikut dengannya. Mansion ini dimiliki oleh ayahku tapi dia selalu sibuk mengasingkan diri. Ibuku sibuk di kerajaan yang berbeda dan tidak peduli apakah aku memiliki lebih banyak saudara laki-laki, sepupu, atau apapun. Bibir Lin Xiao berkedut. Orang tua macam apa yang mereka biarkan Hu Fei sendirian di sini? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.